Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudaraku dalam Kristus Yesus. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Pagi ini, Selasa tanggal 1 Agustus 2023, kita jumpa di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Bersama dengan saya, Giarto. Marilah kita awali renungan pagi ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah yang telah kami lewati, di mana berkat Tuhan melalui saat kami tidur membuat kesegaran dan harapan baru di pagi hari ini. Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu melalui renungan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan kita pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang dapat saudara baca setelah renungan ini, sedangkan ayat emas yang kita ambil berasal dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, seringkali di dalam acara persekutuan doa ada sesi sharing atau kesaksian, dan dalam kesaksian itu sering diceritakan tentang kuasa Tuhan, pertolongannya, penghiburannya, mujizat yang telah dialami, semuanya tentang kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, apa bukti bahwa kita mengasihi Dia? Di dalam ayat emas firman yang telah kita baca tadi, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kata sambung dan mengartikan bahwa kata memegang serta kata melakukan merupakan dua kata atau dua syarat manifestasi untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Alkitab. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa mengerti, memahami, memegang, atau bahkan melakukan perintah-Nya kalau kita jarang membaca Alkitab. Tentunya renungan seperti seharian yang kita ikuti sekarang, atau renungan lain yang saudara peroleh dari YouTube, dari sarana yang lain, bisa menjadi penguat iman buat kita. Tetapi kita juga perlu membaca sendiri dari Alkitab, bukan sepenggal ayat yang kita ambil, tapi seharusnya kita baca satu perikop sehingga kita bisa mengerti apa makna dan arti daripada ayat tersebut. Bukankah kita juga akan lebih senang kalau kita mengalami sendiri mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan dibandingkan dengan kita hanya mendengar daripada orang lain? Pengalaman pribadi mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan adalah pengalaman yang paling indah. Seringkali kita merasa berat kalau setiap hari kita harus baca firman Tuhan, membaca Alkitab. Mungkin dipikir cukuplah firman dari ibadah setiap minggu. Coba kita bayangkan jika kita hanya makan makanan jasmani seminggu sekali, kira-kira apa yang terjadi ya? Saudaraku, sediakan waktu membaca firman Tuhan melalui Alkitab 10 atau 15 menit setiap hari. Bacalah satu perikop dan renungkanlah. Awalnya mungkin terasa sulit. Memang untuk memulai sesuatu yang baik itu tidak gampang. Tetapi percayalah,
dengan pertolongan Roh Kudus, makin terasa rindu jika sehari terlewati tanpa firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada janji manis tentang kehidupan kekal. Di dalam firman Tuhan ada harapan bagi mereka yang putus asa. Di dalam firman Tuhan ada penghiburan bagi mereka yang susah. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan bagi mereka yang letih dan lesu dan yang berbeban berat. Tetapi sekaligus di dalam firman Tuhan ada teguran dan peringatan bagi mereka yang keras kepala tetap berkecimpung dalam dosa. Jadi lengkap semuanya, komplit berita Tuhan di dalam firman Tuhan itu. Itulah kasih yang telah Tuhan berikan buat kita. Apakah kita sudah memegang dan melakukan perintahnya? Sebagai penutup, kita baca Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan memegang dan melakukan perintah-Mu. Pimpin kami hari ini dalam aktivitas kami. Lindungi kami dari segala kecelakaan ya Bapa. Dan tegurlah kami jika ada terbesit dalam hati dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita.